Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu ketika Tuhan itu sudah mempersatukan dua insan. Tercatat di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu kita baca lagi di dalam Kejadian 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tujuan Tuhan menciptakan dua insan. Ketika Tuhan itu sudah mempersatukan dua insan, berarti ada satu jalinan komunikasi yang sepadan, di mana antara laki-laki dan perempuan diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berkomunikasi, karena untuk sama-sama menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Tujuan poin utamanya itu seperti itu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat ini jelas mengatakan bahwa ketika dua insan dipersatukan, dua ini menjadi satu, berarti ada salah satu jalinan komunikasi harus membangun sebuah relasi yang intim kepada Kristus, supaya hubungan pernikahan, hubungan pernikahan itu berjalan dengan baik, sehingga bisa menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Ketika jalan hidup seseorang yang sudah dipertemukan sama Tuhan, berarti sudah memiliki sebuah rencana besar, blueprint dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia sejak awal penciptaan itu harus berkembang untuk menciptakan sebuah regenerasi dan menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan itu ingin, visinya Tuhan datang ke dalam dunia, ya, menciptakan sebuah regenerasi. Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan apa? Supaya bisa berkuasa atas bintang-bintang, binatang-binatang di laut, burung-burung di udara. Nah, itu semua dikuasai dengan satu tujuan, untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Adanya keluarga adalah satu fondasi utama dalam menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga. Ketika Tuhan sudah mempersatukan dua insan, berarti ada satu rencana besar dalam keluarga, harus sama-sama menjalin sebuah komunikasi yang intens dengan Tuhan secara benar. Begitu. Harus mau membangun komunikasi yang intens secara benar kepada Tuhan. Dari keluarga kita bisa menciptakan sebuah regenerasi. Maksudnya gini, kita itu mempunyai anak harus mempunyai sebuah perspektif dari orang tua untuk mendidik dalam kebenaran firman Tuhan. Itu anak itu harus dididik supaya berjalan terus di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan itu mempersatukan dua insan, berarti ada blueprint, rencana besar yang sudah Tuhan titipkan sebagai anugerah, sebagai rencananya Tuhan ditaruh dalam keluarga untuk menciptakan sebuah regenerasi. Itu. Yuk sama-sama baca dulu di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda.
Karena Tuhan itu ingin bahwa menciptakan sebuah keluarga harus punya satu relasi, sebuah hubungan yang intens dengan Tuhan, supaya dia dua dua insan ini bisa membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, membina, membimbing di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Anak-anak bisa mencontoh kedua orang tuanya dan hidup dalam kebenaran, supaya apa? Anak-anak pada masa muda ini sungguh-sungguh berjuang keras di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita ini adalah anak-anak pahlawannya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan itu ingin bahwa karena Tuhan itu ingin apa? Dua insan ini sudah dipersatukan untuk menciptakan sebuah generasi penerus yang senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Supaya apa? Ketika anak-anak sudah besar, ya, beranjak remaja, dewasa, dia bisa menjalani sebuah kehidupan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika dua insan itu dipersatukan, adanya sebuah relasi, komunikasi, itu loh. Karena Tuhan itu ingin bahwa setiap generasi pertama harus bisa memberikan satu teladan, contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Dari kedua orang tua ini, dua insan ini dipersatukan untuk berjalan terus sampai pada kekekalan melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan inilah anak-anak dididik dalam kebenaran, supaya dari kedua orang tua ini, karena melalui dua insan ini ada satu visi misi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk dijalani dalam setiap aspek kehidupan mereka, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di setiap saat, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan memberkati.